pemirsa RRI Tahuna Podcast. Transportasi adalah urat nadi kehidupan masyarakat. Melalui sistem transportasi yang baik, mobilitas masyarakat tentunya akan meningkat. Ekonomi bergerak dan kesejahteraan pun bertumbuh. Di episode RRI Tahuna Podcast kali ini, kita akan mengangkat tema transportasi aman, masyarakat nyaman. Dan kali ini saya sudah bersama Kepala Dinas Perhubungan, Bapak Deki Surudani. Bagaimana kabarnya Bapak, sehat? Sehat. Baik sekali hari ini ya Pak ya? Luar biasa. Luar biasa Bapak, mungkin mengawali obrolan kita ya hari ini Pak, bagaimana Bapak menilai kondisi terkini transportasi darat di Kabupaten Kepulauan Sangihe? Ya, untuk kondisi terkini transportasi darat di daerah Kabupaten Sangihe, ini sudah ada beberapa tanggapan dari masyarakat sehubungan dengan kondisi khususnya angkutan umum yang ada di wilayah kita. Oke, tanggapannya seperti apa Pak itu? Tanggapan mereka beragam. Oke. Ya, tanggapan mereka beragam. Ini soal keselamatan berkendaraan saja. Oke, Ya. Pak, apa tantangan utama dari Dinas Perhubungan tentunya untuk menciptakan transportasi yang aman dan juga nyaman? Yang kami hadapi selama ini adalah angkutan yang ada di wilayah kita ini bukan milik sebuah perusahaan, Oke. tapi milik perorangan. Makanya ini jadi tantangan buat kami dalam hal menyiapkan angkutan umum untuk di wilayah Kabupaten Sangihe. Oke, baik. Selanjutnya Pak, bagaimana langkah Dinas Perhubungan dalam meningkatkan keselamatan penumpang dan juga disiplin pengemudi tentunya di lapangan? Ya, langkah-langkah yang kami hadapi dalam hal kenyamanan dan kenyamanan khusus untuk penumpangnya. Pertama kami melakukan koordinasi, kolaborasi antara pihak Lantas Polres Sangihe dengan dua organisasi angkutan yang ada di wilayah kita. Berarti sudah berjalan itu ya Pak? Ya, sudah berjalan, Oke. sudah berjalan. Untuk koordinasinya itu Pak, sejauh mana koordinasi dari Dishub dan juga dengan para supir dan juga organisasi angkutan umum dalam menjaga ketertiban transportasi Pak? Ya, selama ini kami koordinasinya kemarin pernah kita lagi kumpul-kumpul di sini. Ya. Dalam rangka kemarin kita ada kegiatan besar di kabupaten, sidang istimewa sinode, dan di sana situasi ini kami memanfaatkan angkutan yang ada di dalam kota. Maka di sanalah kami mencari titik temu hal-hal apa yang harus kami butuhkan dalam kegiatan dimaksud. Oke, berarti memang sudah ada koordinasi dan juga diskusi seperti itu ya Pak? Iya, ada. Oke, selain angkutan darat Pak, mungkin angkutan udara atau laut, apakah sudah ada koordinasi? Kalau angkutan udara, kami tetap setiap bulan kami melakukan evaluasi terhadap angkutan udara yang selama ini yang ada di daerah kita adalah susi air. Jadi setiap bulan itu kami rapat bersama lewat Zoom meeting, langsung dikoordinasikan dengan kondisi kenyamanan dan banyak hal yang dibicarakan khusus untuk transportasi udara. Oke, baik Pak Kadis dan pemirsa, sebelum kita lanjut, kita akan dengarkan bersama tanggapan dari perwakilan supir. Saat ini saya sudah bersama Bapak Jonas Adrian selaku Koordinator Organisasi Persatuan Supir Angkutan Kota atau yang biasa disapa atau akrabnya itu Pak Gan. Iya. Gimana kabarnya Pak Gan? Baik. Luar biasa hari ini ya, sehat ya? Biasa, sehat. Oke Pak Gan, kan melihat kondisi supir-supir di Tahuna saat ini nih, terutama dari sisi pendapatan dan juga jumlah penumpang, bagaimana Pak pandangannya? Ya, baik. Terima kasih, Mil. Saat ini terus terang untuk pendapatan dari kami sopir-sopir itu sangat kurang karena itu semua disebabkan oleh jumlah penumpang yang berkurang dengan adanya kendaraan-kendaraan pribadi maupun kendaraan pribadi yang digunakan sebagai taksi gelap. Oh, jadi memang ada taksi gelap kayak gitu ya Om ya? Iya, Nggak cuman taksi yang formal ataupun yang resmi, tapi juga ada taksi gelap ada yang taksi menjadi gelap halangan yang kayak gitu menjadi ya? halangan untuk mendapat pendapatan yang cukup. Iya. Kalau untuk menjalani aktivitas sehari-hari gitu Pak, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi para supir untuk ketika mungkin bekerja, untuk mendapatkan penumpang gitu, tantangannya apa tuh yang paling?
Kalau dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, banyak tantangan yang bisa kami dapatkan di jalan. Ya, misalnya seperti kendaraan roda 2 itu kadang-kadang banyak yang ugal-ugalan. Jadi sehingga bisa membuat kami merasa terganggu. Karena apapun yang kami lakukan ketika ada permasalahan lalu lintas, apalagi dengan kendaraan roda 2, itu tetap kami yang nantinya yang dapat salah. Nggak salah, Iya, katanya emang ada mitosnya gitu ya, bukan iya, mitos sih, aturan kebiasaan banyak aturannya. begitu. Kalau kendaraannya lebih gede, walaupun dia yang Heeh, benar pasti dia benar, tetap yang pasti dia salah, tetap salah gitu. gitu. Tapi kalau dukungan dari pemerintah gitu, pernah ada dukungan pemerintah atau perhatian dari pemerintah dalam bentuk mungkin bantuan, sosialisasi atau apapun itu dari pemerintah buat teman-teman para supir? Nah, itu yang sangat kami harapkan. Mhm. Nah, macam seperti bantuan terkait dengan kesehatan, keselamatan, Ya. misalnya bantuan dari pemerintah eh, agar supaya kami berharap itu semua supir yang ada, khususnya supir angkut itu bisa terakomodir di BPJS Tenaga Kerja. Betul, Iya, karena BPJS karena Tenaga Kerja justru yang di lapangan, yang kerja di lapangan yang sangat butuh, seperti itu ya, Pak, betul, ya? iya, bagi kami pekerja informal Mhm, yang tidak punya penghasilan mhm, eh, real dalam setiap bulan, kami sangat membutuhkan mhm, BPJS Tenaga Kerja. Yang berikutnya itu dari risiko pekerjaan kami. mhm, Dan itulah yang menjadi harapan kami bagi pemerintah agar supaya pemerintah dapat mengcover BPJS Tenaga Kerja bagi mhm. kami. Berarti sampai saat ini belum ada perlindungan, ketenagakerjaan sendiri gitu ya? Iya, Oke. betul sekali. Pak, kan kalau di Tahuna atau di Sangihe yang kita tahu kondisi jalannya naik turun, berbelok-belok kayak gitu ya. Ada juga mungkin jalanannya rusak. Eh, Gimana pengaruh dari kondisi jalan, terus kondisi terminal juga ada yang bagus mungkin tapi ada yang kurang bagus dalam apa ya, pengaruh dari para supir mendapatkan penumpang? Iya. Terus terang saja Mil, untuk kondisi jalan yang ada di kota Tahuna Mhm, khususnya karena kami ini sopir angkut dalam kota. mhm. Untuk perjalanan luar kota itu tidak sering, jadi cuma di Mmm, dalam kota. iya. Dan kondisi jalan yang ada di dalam kota Mhm, itu mhm. memang sudah sebagian besar sudah Sudah bagus, bagus, heeh. tapi masih ada beberapa ruas jalan yang memang butuh perhatian dari pemerintah. Mhm, Seperti yang ada di Kelurahan Manente, oke. itu memang masih banyak yang rusak Mhm. dan kebiasaan penumpang-penumpang yang ada 4 orang di sini Iya, itu maunya itu harus antar sampai di depan depan rumah. rumah. Nah, sementara Iya, kalau mau antar sampai di depan rumah, mhm, itu yang jadi tantangan kami itu kondisi jalan yang ada, mhm. itu. Biasanya Kalau kondisi untuk terminal, terminal. kalau untuk terminal yang sampai dengan saat ini yang masih beroperasi itu cuman terminal Towo saja. Oh, Sementara ada 2 terminal, Manente dan Tona itu sampai dengan saat ini itu tidak aktif. Dan itu juga merupakan harapan kami ke pemerintah agar supaya pemerintah dapat mengaktifkan kembali terminal yang ada agar supaya pendapatan kami sopir bisa meningkat. tapi memang terminal itu sangat berpengaruh sekali, Om? Oh, sangat berpengaruh sekali. Mhm, Kenapa kami sampaikan berpengaruh? Karena angkutan-angkutan pedesaan itu mhm, semua itu masuk ke terminal. iya, Jadi yang mengangkut penumpang dari terminal itu ke mhm, pusat kota itu kami. iya, Yang terjadi sekarang, semua angkutan-angkutan dari pedesaan itu, dari luar kota itu masuk sampai ke pusat pusat kota. kota. Nah, akhirnya kami tidak bisa mengangkut. Mmm, Bahkan dari luar kota itu, terlebih khusus taksi gelap itu, mhm, antar sampai memang di depan depan rumah rumah. penumpang. Oh, Gitu. iya iya iya. Jadi Jadi memang itu memang yang menjadi juga.
kami ke pemerintah. Iya, tapi sejauh ini udah ada inovasi atau ide seperti itu Om mungkin dari para teman-teman sopir angkutan kota untuk dalam menghadapi tantangan apalagi sekarang mungkin digitalisasi gitu ya, teknologi gitu. Oh, sudah ada inovasi atau ide-ide lain sampai sejauh ini? Sampai sejauh ini ya kami masih berjalan seperti lainnya terkait dengan digitalisasi. Ya, pada umumnya kalau untuk profesi kami sopir masih belum sampai di situ. Oke, tapi tetap kenyamanan dan keselamatan penumpang Ya, nomor itu satu harus gitu ya? diutamakan. Harus, Seperti ya setiap kali penumpang turun itu kami harus mengingatkan, tolong diperhatikan kalau ada barang yang ketinggalan. Benar. Kalaupun ada yang ketinggalan, lewat wadah ini teman-teman sopir mempublikasikan lewat media sosial mungkin untuk menyampaikan bahwa yang mana ada barang ketinggalan di angkutan kota, di angkot DL sekian-sekian begitu. Iya, tapi yang aku suka juga kalau angkutan kota di sini bersih ya Om ya. Dari tempat duduknya, dari dalam angkutan kota jadi nyaman seperti itu. Betul. Bersih sekali. Karena memang sudah jadi kebiasaan di sini, penumpang di sini maunya itu naik angkot yang interiornya bagus. Bagus. Mungkin itu salah satu inovasi juga ya. Betul, sound system, nah itulah Betul, inovasi. apalagi itu sound systemnya luar biasa sekali. Iya, betul. Kadang kalau belum lewat aja udah kedengeran itu suara sound systemnya. Mungkin terakhir, apa harapan untuk pemerintah dan juga untuk teman-teman rekan-rekan sesama supir untuk masa depan bagi angkutan kota di tahunnya agar tetap hidup, tetap aman juga, dan juga tentunya menjadi pilihan dari masyarakat. Iya, nah harapan kami bagi pemerintah, yang pertama bagi pemerintah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi di awal-awal dialog kita ini, terminal itu bisa difungsikan lagi, baru pengaturan trayek, agar supaya pendapatan bisa meningkat. Terus harapan saya bagi teman-teman sopir, walaupun di tengah persaingan transportasi yang begitu ketat, ya mari tetap kita mengutamakan keselamatan penumpang dan menjaga kenyamanan para penumpang yang ada. Semoga harapan yang tadi disampaikan Pak Gan juga jadi perhatian pemerintah juga ya Pak ya. Terus juga untuk meningkatkan kesejahteraan para supir supaya angkutan kota ini tidak tergerus zaman seperti itu ya. Terima kasih Pak Gan waktunya. Terima kasih. Dari menanggapi dari hal itu, seberapa besar pengaruh kondisi jalan dan juga fasilitas terminal tentunya untuk kelancaran kerja dari para supir Pak? Iya, tentang kondisi jalan pertama, pengaruhnya sangat kuat karena jalan ini sebuah sarana penunjang akan transportasi. Jadi kalau jalannya sangat memadai dan dengan sendirinya kenyamanan, keselamatan baik pengendara maupun penumpang pasti terjamin. Iya. Kalau dari terminal Pak? Begitupun terminal, hampir sama. Semua adalah penunjang transportasi angkutan kita. Jadi kita harus dengan sendiri menyiapkan juga transportasi. Benar-benar. Kalau saya kan dari luar daerah ya Pak, mungkin boleh dikasih tahu titik-titik terminal di Tahuna atau di Sangihe tuh di mana aja sih Pak? Oke, terima kasih. Kalau sebetulnya di daerah kita ini ada 4 terminal. Ada 4 terminal yang satu yang terminal Tona yang sekarang sudah tidak aktif lagi. Yang satu lagi ada di terminal Menente juga tidak aktif. Jadi di kita itu ada 4 terminal yang aktif 2. Yang satu ada di pusat kota yaitu di Towo, yang satunya juga ada di Peta, Tabukan Utara. Oke, Pak tadi kan Pak Gadis sempat berbicara sudah berdiskusi dan juga koordinasi dengan para supir angkot ya Pak. Bagaimana tanggapan para supir Pak tentang penertiban trayek jalan dan juga untuk ketertiban dari supir sendiri? Ya, memang sekali lagi memang kami kemarin sudah lakukan misalnya kemarin ada kegiatan operasi patuh. Jadi operasi patuh dimaksud juga dalam bagian dari kegiatan di kita. Dan di sana juga beragam tanggapan. Yang pasti para sopir ada yang positif, ada juga yang negatif. Iya.
Tapi gimana Pak, positifnya seperti apa mungkin? Positifnya adalah mereka tetap sama dengan kita, sepakat bahwa kenyamanan nomor 1 ya, menjadi utama Betul. dari apa yang harus kita jalankan dalam hal bertransportasi. Iya, karena nantinya kalau misalkan angkutan nyaman, tentunya para penumpang juga makin banyak ya Pak Kadis ya. Pasti. Oke, Pak Kadis, dalam hal keselamatan berkendara nih, apa sih langkah-langkah dari langkah-langkah yang dilakukan Persatuan Supir untuk meningkatkan kesadaran para anggota, Pak? Ya, kalau dari para sopir sendiri, dari angkutan kota sendiri, organisasi itu mereka secara aktif juga menyuarakan hal yang sama terhadap anggotanya, karena saya sering ngecek, macam kemarin ada kejadian tabrak. Oh ya? Ya, ada sopir mabuk. Okay. Saya sudah tanyakan, terus ini siapa? Pak, ada. Saya katakan kalau ini menandakan bahwa organisasi gagal. Oke. Ya kan? Andai kata anggotanya yang masuk itu, kalau gitu organisasinya gagal dalam hal pembinaan para sopirnya di bawah. Oh, siapa Kadis? Itu jadi bumerang kami, akan PR kami gitu. Jadi memang mereka cepat respon. Berarti sudah ada perbaikan seperti itu ya Pak dari kejadian-kejadian seperti itu. Iya, yang pasti bahwa para sopir dan organisasi ini selalu menyatakan, Pak, kami selalu melakukan mengingatkan anggota-anggota kami untuk hal berkendara, baik hal berpakaian dan banyak hal yang mereka lakukan. Ya. Oke, kalau dari pelatihan Pak, pelatihan atau sosialisasi, apakah supir sudah pernah mendapatkan pelatihan atau sosialisasi mungkin dari Dishub atau dari instansi-instansi lain? Kalau untuk pelatihan ini selama ini kami belum melakukan itu. Kami hanya baru sebatas koordinasi saja. Oke, tapi mungkin sudah ada pandangan untuk hal-hal yang baik seperti itu ya Pak ya? Iya, itu akan menjadi PR kami. Mungkin ke depannya kami akan berpikir ke situ, mungkin ada pelatihan ataupun workshop untuk mereka. Iya. Pak, kan tadi Pak Kadis sempat menyampaikan sopir kan beda-beda ya, ada yang positif dan juga ada yang respon negatif. Kemudian bagaimana Pak cara organisasi untuk menjaga kekompakan dan juga solidaritas di antara sesama supir Pak? Ya, dari kejadian kemarin para ketua organisasi juga menyatakan Pak Kadis itu akan menjadi tugas kami melakukan pembinaan terhadap anggota dengan hal kenyamanan berkendaraan. Jadi pasti kami juga menyerahkan sepenuhnya kepada organisasi karena ini sifatnya organisasi. Tapi pada intinya kami menyatakan bahwa apabila kami dibutuhkan untuk jadi narasumber misalnya atau apa di organisasi, kami siap supaya kita saling sharing tentang kondisi kendaraan yang ada di Kabupaten Sangihe. Oke, Pak. Tapi dari Dishub sendiri apa Pak program prioritas di tahun ini untuk mendukung kelancaran transportasi? Memang program kami tidak secara spesifik, kami belum ada program nyata di kegiatan kami, tapi pada intinya tugas kami itu adalah untuk menyediakan transportasi yang nyaman, aman bagi keselamatan, dan tugas kami itu adalah bagaimana kenyamanan dan keselamatan berkendara itu jadi tugas kami. Oke. Kalau misalkan upaya pemerintah Pak, pemerintah daerah tentunya untuk memperbaiki jalan dan juga sarana dan prasarana transportasi seperti jalan tentunya atau terminal itu seperti apa? Kalau untuk kesiapan pemerintah, yang pasti pemerintah tetap akan melakukan hal yang terbaik dalam hal menyiapkan sarana-prasarana baik jalan maupun terminal. Yang pasti itu jadi komitmen juga mungkin pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam pimpinan Bupati Pak Mike Tungare sama Pak Andres Bolahari, mungkin itu akan komitmen mereka juga akan menyiapkan hal yang sama. Oke. Iya. Pak, kalau dari Dishub sendiri bagaimana memastikan untuk para angkutan umum ini memang sudah berizin Pak, atau menindak angkutan umum yang tidak berizin seperti apa? Oke, jadi kalau hal tindakan di lapangan itu bukan kewenangan kami. Jadi kami tetap melakukan koordinasi dengan pihak Lantas Polres Sangihe dalam hal penindakan. Karena tugas mereka lah hal menindak kalau pelanggaran di lapangan. Oke, tapi untuk pengawasan tetap berjalan ya Pak ya? Ya, kalau untuk pengawasan kami tetap melakukan kerjasama dengan pihak Polres Sangihe. Oke, berarti bersinergi, bekerja sama dengan Polres Sangihe untuk melakukan pengawasan seperti itu ya Pak? Ya.
Pak Kadis, bagaimana Disub memastikan uji kelayakan kendaraan dilakukan secara rutin dan transparan? Terima kasih. Jadi awalnya sekali lagi saya Kepala Dinas Perhubungan, pertama permohonan maaf karena kondisi peralatan kita sejak tahun 2019 itu tidak beroperasi. Tidak beroperasi dalam arti ya boleh saya katakan mati suri. Kenapa mati suri? Karena peralatannya aktif, peralatannya aktif tapi tidak bisa digunakan. Jadi perlu di-upgrade kembali dan di sana banyak yang harus orang lakukan perbaikan terhadap peralatan. Jadi dari 2019 sampai 2025 ini untuk uji kelayakannya bagaimana Pak? Jadi kalau selama ini kalau ada pemilik kendaraan yang mengajukan untuk uji kelayakan kendaraan, kita biasanya melakukan rekomendasi atau surat titip uji di Manado. Iya, jadi selama ini yang kami lakukan adalah terhadap angkutan barang, truk-truk yang melintas di lintasan kapal feri. Jadi kita itu lakukan titip uji di Kota Manado. Jadi meskipun keterbatasan alat untuk uji kelayakan masih terus berlanjut ya Pak? Masih tetap. Pak Kadis, kan banyak supir angkot ya di Sangihe sendiri ya Pak. Bagaimana upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dari para supir angkot Pak? Kalau masalah kesejahteraan supir angkot itu yang awal saya katakan. Ini kan bukan perusahaan. Karena ini adalah milik pribadi seseorang. Jadi di sana biasanya yang terjadi adalah transaksi dan pembicaraan antara yang bahasanya di kita henar. Jadi antara sopir dan pemilik itu terjadi transaksi perjanjian kerja berapa yang harus diberikan. Dan kami juga belum pernah juga masuk ke dalam mengatur untuk biaya atau tarif untuk itu. Berarti untuk tarif dan untuk tarif jarak dekat, jarak jauh itu bukan peraturan dari Dinas Perhubungan Pak, tapi dari kesepakatan supir atau gimana? Tarif jarak aja yang diatur oleh pemerintah, tapi untuk biaya bagaimana sopir itu mendapat dia punya pendapatan itu antara pemilik kendaraan dengan sopir. Mungkin menjadi edukasi juga Pak, sebenarnya tarif untuk angkot di Sangihe itu besaran tarifnya berapa Pak? Kalau besaran tarifnya sekarang yang berlaku kita kan 7.500 ya. 7.500 yang sekali-kali dalam prakteknya 8.000. Tapi kan nyaman. Tergantung jarak juga ya Pak ya. Penumpang itu sendiri. Benar. Karena dulu waktu saya belum punya motor, saya juga mengandalkan angkot itu Pak. Saya juga pengguna dan memang sangat-sangat nyaman karena kita diantarkan langsung ke depan lokasi yang kita mau, bukan di pinggir jalan aja tapi langsung di depan rumah gitu. Pak Kadis, untuk dari Disub sendiri dalam memberikan edukasi dan juga keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat dan para pengemudi itu bagaimana Pak? Yang pasti kami kemarin sekali lagi pada operasi patuh dan pun saya sudah menyatakan ke teman-teman yang ada di wilayah terminal itu sering melakukan edukasi dan mengingatkan para sopir dalam hal minuman keras terutama. Jadi saya katakan teman-teman yang saya sebut kami ini cutter yang kepala terminal itu yang kita sering melakukan edukasi di situ. Berarti sering berkoordinasi tentunya ya Pak ya, himbauan dari pasti Dinas Perhubungan. Kami lakukan himbauan. Iya pastinya. Pak, sekarang kan sudah memasuki era digitalisasi ya Pak ya. Bagaimana dari Disub sendiri pelayanan digital untuk transportasi di Sangihe, apakah sudah ada pandangan atau seperti apa Pak? Untuk layanan digital di kita ini baru sebuah PR tantangan kami terbaru karena selama ini kita belum melakukan layanan digital. Seharusnya layanan digital di kita itu yang tadi peralatan uji. Nah, karena peralatan uji ini sudah masuk layanan digital seharusnya. Makanya saya katakan peralatan kita itu butuh di-upgrade kembali ke yang digitalisasi tadi. Mungkin bisa pesan angkot online gitu ya Pak ya. Kalau sekarang kan ada Gojek gitu. Kalau dari Disub. Iya, kalau di sini di kita mungkin belum karena bermasalah mungkin ada daerah-daerah yang spot. Blank spot kan. Makanya kalaupun kita itu ada kemarin yang sudah mencoba. Oh ya? Tapi kan
enggak jadi jalan kan. Oh baik. Ada yang apa kemarin namanya tuh? Ada yang kemarin anak-anak di kita yang coba melakukan itu mungkin mereka terkendala di situ masih. Oh ya, baik. Di situ. Ya, berarti memang sudah ada rencana dan sudah mau diterapkan tetapi memang terkendala. Kalau kami belum melakukan penerapan karena ini masih nanti akan kedepannya kita akan membicarakan lagi dengan pertama adalah para sopir dengan para organisasi sopir dan tentunya. Kita tahu sekarang dari tantangan besar kita ketersediaan penumpang yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe khususnya ada di wilayah kota kita itu kan sedikit sekali dan kita perhatikan sekali kan. Baik. Pak, selain itu bagaimana strategi di Sub untuk menghadapi kondisi geografi Sangihe yang unik nih Pak? Karena kan sebagai daerah kepulauan dan juga perbatasan. Ya, memang itu yang tantangan kita yang seperti berapa hari ini kita kan menghadapi cuaca yang buruk. Memang tantangan berat di kita adalah kalaupun ya syukur kita punya penerbangan walaupun 1 minggu 2 kali tetapi itu bisa kita manfaatkan pada saat gelombang pasang atau gelombang besar, angin kencang yang tidak bisa dilewati. Jadi ada calon-calon penumpang itu dia lari ke lewat penerbangan. Iya, apalagi musim ada alternatifnya pasti ada alternatif. Apalagi musim berber gini sering hujan dan tidak menentu ya Pak, cuacanya itu cukup yang ekstrim tetap jadi kekhawatiran kita bersama yang mudah-mudahan yang hal ini terlewati. Oke Pak, seberapa penting sih Pak peran supir sebagai mitra pemerintah untuk mewujudkan citra transportasi yang tertib dan aman? Kalau saya sih sangat-sangat berterima kasih para sopir. Betul. Ya, awalnya saya katakan kenapa? Karena angkutan ini adalah milik pribadi dan milik pribadi itu sopir itu berperan sangat luar biasa terhadap ketersediaan angkutan kota yang ada di wilayah kita, terutama hal kenyamanan. Makanya saya selalu melakukan percakapan dengan para sopir lewat organisasinya untuk tetap kita kompak dan solid. Oke, baik. Jadi memang perannya sangat besar sekali. Sangat besar ya. sekali. Kemudian Pak, apa pesan Bapak kepada masyarakat pengguna jasa transportasi agar ikut berperan dalam menjaga keamanan dan juga kenyamanan berkendara Pak? Ya, pesan saya terakhir adalah hal kenyamanan, hal keselamatan itu bukan milik siapa-siapa. Adalah milik kita sendiri. Tentunya. Makanya kita selalu menjaga baik sarana, prasarana itu kita jaga bersama. Oke. Ya. Karena balik lagi keselamatan diri sendiri ya Pak ya. Iya. Oke. Baik Bapak, mungkin yang terakhir Pak, apa harapan Bapak untuk masa depan transportasi darat di Kabupaten Kepulauan Sangihe? Harapan kami untuk transportasi darat di kita ini adalah ada perkembangan baru. Sebetulnya di kita ini ada sebuah namanya ada perda yang mengatur tentang angkutan di luar trayek. Nah, ini yang belum berjalan. Yang orang sering katakan taksi gelap. Taksi gelap. Justru taksi gelap ini kalau kita mewadahi, ini sebuah menambah sebuah kekuatan transportasi yang ada di wilayah kita. Tapi ini yang belum jalan. Yang jadi PR kami, bagaimana kita mewadahi teman-teman yang orang katakan selalu taksi gelap. Taksi gelap. Tapi aturannya sudah mengatur, kita punya perda mengatur tentang itu. Taksi gelap itu seperti apa Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Yang taksi gelap yang maksud kita yang angkutan yang di luar trayek yang selama ini plat-plat hitam yang digunakan oleh masyarakat yang rasa nyaman karena ambilnya dari rumah langsung ke tempat tujuan. Dan itu yang dinikmati oleh beberapa penumpang yang merasa nyaman untuk menikmati kendaraan ini. Iya, berarti harus diperhatikan juga untuk para penumpangnya ya Pak ya. Jangan, maksudnya jangan asal naik karena seharusnya semuanya kan kalau sesuai aturan kan juga dilindungi. Sebenarnya ini jadi sebenarnya kami yang harus melakukan pembinaan itu, tetapi teman-teman ini yang butuh diwadahi dulu dalam sebuah organisasi namanya koperasi angkutan. Harusnya itu punya. Seperti itu. Tapi kalau di Sangihe sudah ada atau belum Pak? Kalau di Sangihe sudah ada. Sudah ada koperasi angkutan. Sudah malah hampir setiap kecamatan itu ada. Cuma sempat jalan tapi terakhirnya kata sudah tidak jalan karena mungkin ada beberapa hal masalah yang ada di sana. Sempat yang perlu vakum ada pembinaan. Ya Pak ya? Betul. Ya. Baik, mungkin itu saja Pak. Terima kasih kepada Bapak Deki Surunadi atas waktu dan pandangannya hari ini. Terima kasih.
Semoga sinergi antara pemerintah dan para supir terus terjaga demi menghadirkan transportasi yang aman bagi semua dan nyaman bagi masyarakat. Saya Mila pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye.